kita menjadi manusia yang luar biasa ya gitu. Gimana cara pakainya ya? Handphone saya ini kata banyak orang canggih. Ya, handphone saya kata banyak orang canggih gitu ya. Tapi kalau saya nggak bisa pakai caranya, ya ini handphone luar biasa. Tapi kalau saya nggak bisa makainya, maka ini hanya untuk ganjel buku. Hanya untuk telepon sama WA-an aja. Nah, sama manusia. Manusia diciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul lagi di live pekanan kita, atas nikmat karunia-Nya, nikmat sehat, dan terutama nikmat imannya. Jadi kita dapat berkumpul di majelis-majelis ilmu seperti sekarang ini. Alhamdulillah sudah pertemuan kesekian kalinya kita istiqomah setiap Selasa berbagi ilmu bersama Ibu Diah Puspitawati. Sebelum kita ke inti dari materi kita, seperti biasa saya akan menyampaikan program-program kita dan beberapa update dari yayasan ataupun pesantren Khairul Raziqin. Ya, selalu dengan senang hati kami sampaikan terkait program-program kami. Yang pertama ada program Askar yang beberapa kali kita sampaikan di live kita, yaitu program Amil Zakat Khairul Raziqin, yaitu pejuang-pejuang konsultan Zisfaf yang berjuang bersama YKRI menciarkan Zisfaf. Jadi mengajak orang-orang untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, dan wakafnya melalui Yayasan Khairul Raziqin. Caranya bagaimana? Di www.khairulraziqin.id, klik pejuang Askar. Untuk bantuan bisa menghubungi Abah Agus di 0821 7298 4831. Dan ini untuk sedekah pesantren, sedekah secara umum kapanpun dimanapun, bisa disimpan ataupun di screenshot nomor rekening dan QRIS-nya. Jadi bisa untuk sendiri dan bisa untuk ke temannya. Misalnya ada teman yang mau sedekah bingung kemana, bisa tunjukkan QRIS dari Yayasan Khairul Raziqin. Kemudian untuk zakat, buat Bapak Ibu juga yang ingin membayar zakat mal hingga nanti persiapan untuk Ramadan, bisa melalui Yayasan Khairul Raziqin. Sama di Abah Agus juga, di 0821 7298 4831. Kemudian ini juga program-program unggulan kami ada di wakaf pesantren. Wakaf pesantren ini 3 juta per meter persegi, namun bisa dicicil mulai dari 50.000 saja per bulannya, Masya Allah. Informasinya ini ke Mas Robi di 0823 8395 4056. Dan ada wali asuh. Wali asuh ini khusus untuk support pendidikan dan kebutuhan santri dalam jangka waktu dan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu. Ini juga di Abah Agus di 0821 7298 4831. Pendaftarannya di link bit.ly/daftarwaliasuh PKN. Dan program beras untuk santri ini juga alhamdulillah istiqomah ya Bapak Ibu. Kalau ingin bergabung silakan nih. Mulai dari 5 kg saja per bulan. Mau lebih? Boleh banget. Ini kita dikoordinasi oleh Mbak Ilda ya, di 0812 1110 2015. Masya Allah ya. Ini yang tiap hari berjalan gitu. Santri makan setiap hari, mengonsumsi setiap hari. Dan kami sampaikan juga untuk follow akun-akun media sosial kami untuk info-info dakwah, info-info program-program kebaikan melalui sosial media kami berikut. Ada Telegram, Instagram, YouTube, dan juga TikTok pesantren. Baik, Bapak Ibu, kembali ke topik kita. Topik kita pekan lalu sudah membahas sedikit tentang Taubaholik dan disambung oleh Abah Agus kemarin ya. Seperti biasa,
ada sebelumnya akan ada ayat yang akan saya sampaikan terkait taubah balik ini yang juga sering Gurunda kita bacakan, yaitu di surat Nuh ayat 10 sampai 12 tentang bagaimana pentingnya memohon ampun kepada Allah. Jadi di ayat 10 dikatakan, maka aku berkata, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Allah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Hujan ini juga rezeki termasuk ya. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Masya Allah. Jadi rezeki Allah datangkan dengan berlimpah ruah. Dengan apa? Dengan memohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Oke. Ayat yang luar biasa yang sering kita dengar. Dan kali ini akan kita dengar pula tips and triknya dari pemateri kita tercinta Ibu Diah Puspitawati yang sudah hadir sejak tadi, yang sudah membersamai kita. Apa kabar, Bu Diah? Ya, alhamdulillah luar biasa, dahsyat. Dahsyat, Masya Allah. Baik, Bu Diah, kita akan membahas tips and trik taubah ini, Bu Diah. Iya. Pada Bu Diah. Baik, terima kasih ya Mas Khalid atas waktu dan kesempatan. Alhamdulillah istiqomah setiap Selasa kita berupaya untuk menyapa ya dan juga melevel up terus ya wawasan semua sahabat YKRI tentunya dalam pengamalan ilmu magnet rezeki yang sudah sekian lama kita pelajari ya gitu. Baik, saya sapa dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Iya. Nah, karena setiap ucapan adalah doa, maka alhamdulillah mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah. Bangun tidur matanya masih bisa berkedip, betul nggak? Iya, coba semua kedip yang cantik, ting 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 ting. Yang pakai bulu mata awas lepas ya, ting 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 ting. Nah, kemudian luar biasa ya, luar biasa artinya kita mensyukuri ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi, kalau kita nggak luar biasa, berarti nggak sesuai dengan tujuan penciptaan. Maka setiap manusia alhamdulillah rasa syukur. Luar biasa ya menyadari kita manusia adalah gadget paling sempurna, makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya gitu kan. Nah, jadi kita harus juga menjadi luar biasa. Nah, gitu ya. Nah, kok belum? Nah, makanya harus rajin tiap Selasa hadir supaya kita menjadi manusia yang luar biasa ya gitu. Gimana cara pakainya ya? Handphone saya ini kata banyak orang canggih. Ya, handphone saya kata banyak orang canggih gitu ya. Tapi kalau saya nggak bisa pakai caranya, ya ini handphone luar biasa. Tapi kalau saya nggak bisa makainya, maka ini hanya untuk ganjel buku. Hanya untuk telepon sama WA-an aja. Nah, sama manusia. Manusia diciptakan luar biasa, tapi nggak tahu cara pakainya. Nah, ini dia teman-teman semua ya, yang membuat tiap Selasa ini kami punya semangat untuk berbagi supaya seluruh jamaah, seluruh manusia menyadari dirinya luar biasa karena sudah bisa pakai potensi dalam dirinya. Nah, gitu ya. Nah, kalau di handphone ada tombolnya, ya. Kalau di dalam di manusia juga ada tombolnya. Coba semua tombol hidung, ting. Bunyi apa? Ya gitu. Ada tombolnya semua. Nah, kita habis ini belajar tombol-tombol itu ya. Trik dan tips ya menjadi ajaib dengan taubaholik ya gitu. Nah, kita masuk dulu dalam salam tadi. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah luar biasa karena kita menyadari kita makhluk yang paling sempurna ya gitu. Dahsyat. Ya, dahsyat ini bicara kejayaan, kemakmuran, kebahagiaan, rezeki bertubi-tubi, keajaiban datang berlimpah ruah ya. Gitu. Jadi alhamdulillah luar biasa dahsyat. Nah, itu gambaran ya. Gitu, gambaran sebuah kehidupan yang sangat luar biasa seperti yang dijanjikan Allah dalam Quran surat Nuh ya, Quran 71 ayat 10 sampai 13 ya. Ya, pada saat kita mohon ampun kepada Allah,
maka akan diturunkan hujan yang lebat. Ya gitu, hujan yang lebat. Kata Bu Sumarni nih, Bu Dia saya nggak butuh hujan, saya butuh uang Bu Dia. Ya Bu Oli Peter nongol lagi dari Karawang. Saya nggak butuh hujan Bu Dia, jemuran nggak kering. Saya butuhnya duit, ya uang Bu Dia. Nah, jadi teman-teman semua, inilah pentingnya hari ini Selasa ya kita kajian ya kajian bersama YKRI ya gitu untuk kita berlatih menombol ya potensi-potensi dalam diri kita ya gitu ya sama dengan kita belajar handphone kalau mau ini ngeklik yang mana ya nah gitu nah kalau kita mau uangnya datang banyak gitu gimana Bu Dia mana yang diklik pipi kanan hidung atau dagu ya ya teman-teman saya harus membantu Anda rileks dulu di awal sesi ini karena taubaholik ini identik dengan sesuatu yang menakutkan ya orang taubat itu soalnya kena azab nanti Bu Dia sudahlah hidup ini tidak mudah harus ngalami detok rezeki pula nanti Bu Dia ya gitu nah so teman-teman rileks dulu ya karena pada saat saya kasih tipsnya Anda tidak akan ketakutan Anda tidak akan ada rasa takut tapi Anda akan berani gitu ya mengambil keputusan untuk menjalani tips dan trik taubaholik ini ya karena ini merupakan salah satu jurus ya salah satu cara untuk kita benar-benar ngalami keajaiban yang tiada henti. Wah, siapa yang pengen ajaib terus-menerus katakan saya. Aduh, Bu Subhidasari, ya Allah, senyumnya manis banget, Bu. Senyumnya seneng banget ya mau dapat keajaiban. Saya doain, Bu, hari ini ada keajaiban datang. Amin. Nah, jadi teman-teman semua, ya, dari kata sapa saja sebenarnya ini merupakan tips untuk taubaholik kita berhasil. Ya, gitu. Merupakan tips untuk taubaholik kita berhasil. Ya, rezeki hanya datang kepada mereka yang menjaga energi berlian, yang mereka selalu bersemangat dan berbahagia. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita ada nggak bahagianya, maka rezeki nggak datang. Gitu. Ya, coba wajah bahagia itu seperti apa? Iya. Wajah kalau di dompetnya tinggal 20.000 seperti apa? Oh, manyun, malah nggak dateng yang 1 juta ya. Oke, baik sahabat semua, kita akan masuk sesi ya. Pada kesempatan sharing kali ini adalah tips dan trik ajaib dengan taubaholik ya gitu. Nah, saya akan mulai dengan sebuah kasus ya, dengan sebuah eh, kejadian dalam kehidupan dan ini baru kemarin sore karena kalau yang lama-lama saya udah nggak inget buka handphone juga banyak banget ya sharing dari jamaah ini yang semalam aja fresh from the oven karena kalau saya cerita materi saya hanya akan mendongengin Anda oh caranya gitu kan nah sudah gitu prakteknya gimana nggak paham lagi ya. Tapi dalam tips and trick kali ini saya akan ngajak teman-teman semua merasakan ya gitu. Allah Subhanahu wa taala itu lebih enak dirasain daripada dipikirkan. Karena Allah tidak bisa dilogika ya. Karena antara pertaubatan dengan pengampunan Allah itu tidak bisa dilogika, tetapi bisa dirasakan. Semua pedang pegang dadanya dirasakan. Nah, ya, gitu. Allah Subhanahu wa taala itu di sini. Bukan di sini. Kalau di sini logikanya nggak main, ya gitu. Tapi di sini atau yang disebut diimani, dirasakan dengan iman, dengan kepercayaan kepada Allah. Ya, kita mulai nih. Ya, hilang lagi sebentar ya. Ah, ini. Nah, saya mau bacakan kisah beliau, ya, tidak saya sebut namanya, tetapi mudah-mudahan ini nyerempet-nyerempet dikit ya, mirip-mirip dengan semua kisah teman-teman jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Bu Dia, boleh sharing nggak? Oh, boleh banget, silahkan ya. Saya berumah tangga sudah 17 tahun. Saya seorang perawat, awal nikah
sempat mau keluar kerja, tapi nggak boleh sama kakak saya karena ada kesempatan jadi PNS. Waktu itu suami belum kerja, masih serabutan. Jadi sepenuhnya ekonomi rumah tangga saya bergantung kepada saya. Bayangkan Budia, betapa. Oke, coba rasakan. Ya, rasakan. Saya minta Anda merasakan kalimat ini. Jadi perekonomian keluarga sepenuhnya ditanggung oleh saya. Bayangkan Budia, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Di saat suami saya yang harusnya menafkahi keluarga belum bisa bekerja. Nah, saya mau bawa Anda kepada feeling. Coba rasain di dalam kalimat itu, kira-kira, ada nggak kalimat-kalimat yang membuat Allah nggak suka? Halo? Ya? Atau yang sudah belajar magnet rezeki, ada nggak kalimat-kalimat curhatan itu yang nyerempet-nyerempet -3, -4 spiritual meter? Ada muncul rasa takut -4. Ada muncul pamrih, ya seakan-akan suaminya tidak bertanggung jawab yang harusnya menafkahi, ya gitu. Jadi seluruh ditanggung oleh saya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jungkir balik dong, akrobat. Ya teman-teman semua, ada nggak dirasa nih? Gitu. Ada ya, dirasa. Ada keterpaksaan menjalani kehidupannya itu. Ya gitu. Nah, tolong di note dulu, ya. Karena jangan-jangan di antara semua yang hadir juga tersisip rasa-rasa seperti itu, ya. Dan di sini adalah tips and triknya, saya akan berbagi kepada Anda. Aduh, enak banget ya yang hari ini ikut ya. Wah, ini materi training ini. Materi mentoring ini ya. Kali ini dikasih gratis ya. Sebentar. Saya akan lanjut cerita ini ya, supaya ibu-ibu mengerti mana yang nggak tepat nih. Karena pemahaman taubaholik ya tanpa ngaji ngatur jiwa yang materi bulan lalu, minggu lalu ya gitu. Taubaholik tidak akan berhasil tanpa ngaji, ngado, ngatur jiwa, ngaku dosa. Nah ini ngatur jiwanya dulu nih. Ada nggak yang nggak teratur tadi, yang nggak rapi? Ada ya, gitu. Nah kemudian, nah ini yang kedua. Tapi sekarang suami saya sudah punya pendapatan lebih stabil dari usaha membangun wifi ya untuk guru swasta ya. Walaupun penghasilannya tidak seberapa. Tolong di note, tolong rasa apa ini? Walaupun penghasilannya tidak seberapa. Oke. Lalu dan karena itu pula, maka anak-anak saya semakin tidak terurus karena bapaknya semakin jarang di rumah. Saya di samping itu, saya tetap sibuk bekerja. Gitu. Ya, ayo di note lagi. Ini tips and trick loh. Kalau studi kasusnya ini berhasil dilewatin, Masya Allah, Anda akan jaga diri Anda dari rasa-rasa ini. Jangan sampai. Karena semua rasa-rasa -1 sampai 8, -1 aja rezeki nggak akan datang. Oke? -1 aja berarti masuk dalam perisai. -2 perisai, -4 perisai. Nah ini judulnya motobaholik lepas perisai, tapi kok malah memperbanyak perisai. Ini tips and trick. Ya, tips and trick. Gitu. Nah, lalu ya, selama ini kami dibantu satu orang ART, ya, asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga ya, yang setia sampai hari ini. Usianya sudah 32 tahun, perempuan. Saya sudah memotivasi untuk menikah, tapi dia malas tidak mau menikah. Di sisi lain, saya juga bingung kalau dia menikah, anak saya siapa yang urus? Wah, ini tipe tipe manusia yang pancarannya 5G. Galau, gelisah, gundah, gulana, gue banget. Ya, gitu. Jadi ini bener-bener kasihan banget nih ya, sahabat kita ini, gitu. Saya juga kebingungan, gitu kan. Setiap malam saya lihat anak-anak saya
hobi apa kecanduan gadget, ya, malas belajar, tidak mandiri dan ngeselin terus. Ya, gitu. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu manir rezeki dengan kondisi itu, apapun yang terjadi, wow, keren. Ya, sahabat YKRI tercinta, ini satu case sederhana yang sering banget kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Nah, Taubaholic menjadi salah satu media atau sarana pelepasan perisai. Di mana kalau perisainya lepas, maka rezeki datang berlimpah, pure. Ya, gitu. Nah, bagaimana caranya? Maka rasa-rasa yang tadi sudah Anda rasakan, boleh nggak mulai hari ini? Ya, mulai hari ini. Tipsnya, ya, itu semua diganti dengan disiplin kata, ya, dengan disiplin kata yang luar biasa. Karena sesuai dengan salamnya tadi, alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Ya, gitu. Oke, teman-teman semua. Nah, bagaimana Bu caranya mengganti? Caranya mengganti harus sinkron antara pikiran, ucapan, dan hati. Ya, gitu. Ucapan ini kan kristalisasi pikiran dengan hati. Jadi hati dan pikirannya harus kompromi dulu. Hai hati, tempatnya iman, ya gitu. Bagaimana dengan kondisiku hari ini? Ya, suami tidak bekerja, yang harusnya menafkahi, ya gitu. Nah, lalu iman bicara, hai pikiran, gitu kan, atau hai Holly, gitu kan. Ini ceritanya Bu Holly lagi ngajak ngajak rundingan nih, hati dengan otaknya, dengan pikiran supaya sinkron. Bukan wow keren, tapi pikirannya wow keren, tapi hatinya nyusut, ya bukan. Tapi Bu Holly mau ngajak konfirmasi nih, pikiran dengan hati, ya. Yang punya hati dan pikiran kan Bu Holly nih, ya jamaah nih. Ya, jamaah nanya ke hatinya, hai hati gimana kamu? Nah, hati tempatnya ruh, gitu, ditiupkan ruh di dalam sebuah daging, yaitu hati, ya, ditiupkan itu di dalam hatinya, imannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati ditanya, iman ditanya, kata kata hati kita apa? Holy, gitu ya, suamimu itu bukan maha pemberi rezeki, maka, gitu kan, maka jangan nuntut suamimu. Sayangi dia, kasihi dia, jaga kehormatannya, tetap layakkan dia sebagai pemimpin, yang maha pemberi rezeki itu Allah. Gitu kata iman. Ya, gitu kata hati kita. Ya, lalu Bu Holi gini, iya ya, betul juga ya, gitu. Nah, giliran nih Bu Holi nanya ke pikiran, hai pikiran, gitu ya, ceritanya gitu. Ini tips and trick ya teman-teman. Ini harus Anda benar-benar kaji, amalkan, karena di sini titik poin terjadinya pertaubatan yang luar biasa menghasilkan keajaiban itu di antara percakapan ini. Ya gitu. Nah, lalu Bu Holi tanya nih sama pikiran. Hai pikiran, gimana? Suami nggak menafkahi, diem-diem aja di rumah ngegame ngopi, ngegame ngopi. Emang kopi nggak butuh uang, gitu kan? Saya sendiri yang kerja keras banting tulang dari pagi sampai malam cuma untuk belikan dia pulsa sama kopi. Lancar banget ngomongnya. Lancar banget Bu dia ngomongnya ya. Itu mantan istri begini ini saya. Sekarang udah taubat ya jadi istri ajaib gitu. Waktu belum ajaib gitu ya. Makanya kalau ngomelin suami itu nggak ada titik komanya Bu saya Bu. Gitu ya. Jadi ah lalu pikiran ngomong gitu ya. Gitu. Lalu pikiran ngomong gini, iya bener Holly gitu. Itu suamimu itu kena hadis ini, kena ayat Al-Quran ini di mana suami harus bertanggung jawab, bla 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 bla. Ya itu otak, pikiran ngomong kayak gitu. Nah, Holly galau antara pikiran dengan perasaan. Ya, kemarin ikut THMR, SHMR, Ustadznya sudah bilang apapun realitanya, wow keren, ya. Tapi otak ya ini beradu gitu ya. Enak mana ya? Nuruti pikiran sendiri atau nuruti Ustadz Nas? Enak mana ini? Gitu ya. Kalau nuruti pikiran kita, ego kita terpuaskan. Puas bisa ngatain suami. Ya, gitu.
Ya, semakin puas ngatai suami, semakin tebal perisaimu. Katanya mau lepas perisai. Ya, kok masih muncul sih begituan? Kan gitu. Nah, jadi teman-teman, syarat kita berhasil taubaholik, yang menang harus di sini. Coba semua katakan. Kalau mau ajaib dengan taubaholik, yang menang harus di sini. Ini yang harus menang. Semua pegang dadanya. Ini yang harus menang. Ya, gitu. Kebenaran itu yang harus menang. Kebenarannya, suami bukan maha pemberi rezeki. Ya, gitu. Gitu. Nah, jadi yang tidak benar adalah di sini. Coba semua pegang kepalanya. Ini sumber ketidakbenaran. Gitu. Ya, karena di sini pikiran. Ya, Allah mengizinkan setan jin dan bangsanya menyesatkan manusia lewat pikiran. Halo, sampai di sini dapat gambaran? Nah, jadi selalu yang menang harus di mana? Sini. Tiap pagi bikinin kopi, ngasih pulsa suami ya, untuk mungkin browsing cari lamaran pekerjaan, stres untuk ngegame dikit, boleh kan? Boleh. Ya, sambil Anda doakan, ya Allah, tidak mungkin engkau jodohkan dengannya tanpa kecukupan rezeki, ya Allah. Kalau hari ini beliau diuji, suami diuji tidak mendapatkan rezeki, mungkin itu dosa istri, ya Allah, yang langsung nyangkut ke suami. Aku ini tidak pernah duha, aku ini tidak pernah tahajud, aku ini tidak pernah istighfar 1000 kali tiap hari. Aku ini ngomelin anak terus. Aku ini suka banding-bandingin diri dengan tetangga. Ya Allah, mungkin karena itu kau tidak titipkan rezeki ke suamiku. Karena kalau suamiku kerja jadi pejabat, uangnya banyak, aku semakin tidak tahu diri. Halo istri, tolong, lihat ini telapak tangannya, lalu dekatkan ke kening Anda. Sadar ya Allah ya Gusti. Ya, gitu. Cirinya gampang. Kalau sedang diuji, ya kesulitan hidup, diuji ketidakpunyaan, gitu, dan lebay ceritanya nggak karu-karuan lebay ya, bagaikan yang paling menderita di muka bumi ini, ya artinya Anda akan kayanya nanti lama, nggak cepet. Karena kalau kaya raya juga pasti sama begitu responnya. Makanya nanti cepet dibikin kaya sebentar sama Allah dibredeli lagi, ya gitu. Pada saat di bawah saja tidak mampu positive feeling, tidak mampu di zona spiritual meter plus, nanti kalau dilimpahi rezeki berlimpah, Anda juga nggak akan mampu di zona plus. Halo, makanya sekarang yang sedang didetok, yang tidak punya keuangan bagus, yuk jaga di positive feeling, spiritual meter, supaya saat nanti tiba saatnya dilimpahi rezeki besar, Anda tetap tombolnya plus. Ya, gitu. Contohnya gimana Bu Dia? Nah, sekarang nih kayak gini nih. Ya, yang contoh tadi aja gitu ya. Gitu. Saya sudah menikah 17 tahun gitu kan. Saya bekerja sebagai perawat. Suami saya tidak bekerja, jadi seluruh ekonomi keluarga menjadi tanggungan saya. Saya menjadi ibu rumah tangguh, saya menjadi tulang punggung keluarga, ya. Saya kerja keras dari pagi sampai malam mencukupi kebutuhan rumah tangga, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ini kan berarti kondisinya sedang di bawah, responnya tidak positif. Nanti kalau ini tidak bertobat, ya, nanti pada saat dikasih kesempatan Allah menjadi kaya, responnya juga pasti tidak positif. Makanya orang itu kelihatan dampak masa depannya akan barokah atau tidak dilihat pada saat sejak nggak punya respon apa yang Anda pilih. Gitu. Kalau hari ini dikasih nggak punya, ya, dikasih suami tidak menyenangkan, tidak punya waktu untuk keluarga, ya, tidak punya waktu untuk menyayangi, mengasihi, memanjakan istri, punya waktu untuk menemani anak, peduli terhadap anak, perhatian kepada anak, ya, itu kan tidak menyenangkan kan? Gitu.
lalu tidak bekerja lagi gitu kan. Semua ditanggung kita gitu kan. Ini respon-respon menuntut. Ini plus 3, pamrih gitu ya. Gitu. Minus 3, pamrih. Ini nggak mungkin ada rezeki. -1 aja nggak ada rezeki, apalagi -2, 3. Gitu. Sampai di sini dapat gambaran tips and trick ya, supaya teman-teman tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Gitu ya, gitu. Terus gimana Bu? Gitu ya. Nah, nanti kondisi yang seperti ini, yang yang tidak positif ini, bila nanti dilimpahi kekayaan, pasti dia menemukan terus tuntutan baru dan celah untuk dikeluhkan. Ya, gitu. Ini harus dalam taubat itu ada perubahan. Gitu. Tidaklah dikatakan taubatnya sempurna atau sungguh-sungguh taubatan nasuha jika tidak ada perubahan. Gitu, ya. Itu namanya tobat, tomat, ya. Tobat kumat. Gitu. Nah, jadi teman-teman semua, jadi pada saat contoh orang seperti ini ya, kondisinya seperti ini, gitu ya. Tolong teman-teman dipahami ya, saya sedang berusaha mentoring nih. Ya, pelan-pelan ya. Mementoring itu menemani Anda memahami satu case demi satu case. Ya, gitu. Tidak ada tujuan lain selain untuk memberikan sebuah gambaran supaya ilmu-ilmu yang kita sudah dapat sebelum-sebelumnya ini bukan hanya wacana ya, gitu. Bukan hanya sebuah pengetahuan tapi tahu cara prakteknya. Gitu. Nah, jika ini berlimpah nanti hartanya ya, itu akan sama gitu. Akan sama ya. Ada saja yang dikeluhkan yang mirip seperti itu. Misalnya, gitu kan? Misalnya, Alhamdulillah Bu Dia sekarang usaha suaminya saya lancar, tapi suami saya jarang pulang karena kesibukannya luar biasa. Eh, bla bla bla. Mohon izin ya, ada ekor dikit. Dan sekarang karena sudah kaya, sudah berjaya, ya, ada pihak ketiga dan lain-lain. Ada terus, gitu. Ada terus yang akan menjadi keluhan dan juga rasa tidak bersyukur itu, gitu kan? Gitu. Makanya Bu Dia mending mending dulu walaupun nggak punya tapi setia. Sekarang udah banyak uang jadi nggak setia, gitu. Ya, ini malaikat pun bingung, ya, gitu. Ujungnya adalah ya tidak kaya, tidak barokah, gitu kan? Kaya pun tidak barokah, gitu kan? Kenapa? Karena Allah tidak menjaga, gitu. Ya, gitu. Maksudnya gini, Allah tidak bisa membantu kita karena kita selalu bernegatif thinking. Kenapa? Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Maksud saya mau ngomong itu. Allah sesuai prasangka hambanya. Gitu. Ya, jadi kalau prasangkanya buruk terus, ya ada terus nanti kejadian yang tidak baik. Kan gitu. Ya. Makanya teman-teman, ya, kalau saat ini sebelum memasuki Ramadan, kok kondisinya wow keren banget Bu Dia. Kapan berakhir ini Bu Dia? Tiap hari uang terbatas, tiap hari tidak nyaman, tiap hari ada begini begitu ya. Kapan berakhirnya? Pertanyaan saya, kapan Anda berani untuk menjadi manusia positif? Oke, kapan Anda berani untuk tidak sedikit pun mengatai, menilai, ya, menjustifikasi atau mengamati ya manusia lain ya, even itu suami Anda, sekalipun itu suami Anda, anak Anda atau orang lain. Ya gitu. Terus gimana Bu Dia? Kelihatan ya Bu Dia depan mata gitu ya. Gitu kan. Maka disitulah gitu kan. Disitulah pentingnya gitu kan cermin ajaib. Ya, tips and trick kedua supaya taubaholik kita berhasil ya adalah cermin ajaib. Ya, cermin ajaib itu apa? Kalau Anda masih melihat ya perilaku suami, anak, uang kok nggak banyak, harta kok nggak banyak, rumah kok belum milik sendiri, mobil kok masih apa supirnya banyak sekali ya karena naik gokar gojek ya. Mobilnya banyak, supirnya banyak. Ya gitu. Kok nggak milik pribadi gitu ya. Berarti dalam diri kita ada yang nggak baik.
Sehingga itu ditampakkan di depan kita untuk kita memperbaiki diri kita, bukan mengeluhkan orang lain. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, tips and trick yang barusan saya sampaikan, coba dikaji lagi. Gitu ya, dikaji lagi. Terus gimana, Bu? Yuk kita sekarang kontradiktifnya. Kita sekarang berbaliknya. Ya, apabila dalam kondisi yang tidak baik adanya, lalu kita taubaholik, maka dulukan kesadaran bahwa semua ini terjadi karena dosa saya. Ya, gitu. Semua ini terjadi karena dosa saya. Dosa yang mana? Inilah namanya manusia disebut zolim dan jahil. Zoliman jahulah. Buat dosanya senang hati. Ya, suruh nginget dosa, tidak ada yang ingat. Katanya dosanya seluas hamparan padang pasir, suruh nginget satu aja merasa nggak berdosa, iya kan? Nah, jadi teman-teman, ini tips and trick semua nih yang saya ngomong nih, gitu, yang menjadi refleksi, ya. Lalu bagaimana? Lalu, ya teman-teman, sadari, ya, suami tidak sayang karena ada dosa wanita perkasa. Apakah hari ini wanita-wanita depan saya ini wanita perkasa? Yang merasa kalau nggak ada Anda suami tidak berfungsi, ya? Yang merasa nggak ada suami nggak ngaruh dalam kehidupan rumah tangga, karena mulai masak sampai makul listrik sampai kabel sampai masang apapun istri yang kerjakan. Halo? Ada wanita perkasa? Iya, yang senyumnya semakin lebar, bertobat ya, bertobat. Bukan suami kita nggak berfungsi, bukan suami kita nggak bisa apa-apa. Tapi selama ini kita nggak sabar memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan yang beliau mampu. Gitu. Nah, karena yang beliau mampu biasanya kurang memuaskan kita, kurang memberikan rasa puas kepada kita, maka kita sering menyingkirkan suami. Sudah aku aja, masang gitu aja miring gak karuan. Udah aku aja, ayah sana. Waduh ya, ini kalau dalam binaan wanita ajaib sudah saya gantung miring ini ya, gitu. Udah saya cuci ini otaknya pakai Baiklin apa pakai Rinso ya, gitu. Nah, teman-teman semua, seperti ini loh, sepele-sepele seperti ini loh yang membuat taubat Anda. Kalau Anda tidak mentobatkan ini, nggak mengakui dosa ini, ngatur jiwa ngaku dosa ini, taubat Anda 100 sholat taubat pun Allah tidak mudah untuk mengampuni. Gitu. Ya, contoh, hari ini uang nggak ada. Ya, kalau kita bisa ngomong secara singkat ya, hari ini kondisi nggak baik, uang nggak ada, rumah tangga nggak bahagia, dan lain-lain. Jelas itu karena dosa kan. Gitu. Lalu ikut acara Magnet Rezeki, diajari taubaholik, diajari buka perisai, wow keren, udah gitu sholat taubat. Ya, tapi nggak nyadarin taubat nyepelehkan suami tadi, nggak nyadarin, nggak disadarin karena itu. Yang ada nggak jelas nangis, dosaku banyak ya Allah, Ustadz Nas, saya dosanya banyak. Kata Ustadz Nas sama, saya juga. Bukan nangisnya teman-teman. Ya terkadang saya lihat sesi-sesi muhasabah ini nangis pelampiasan karena sakit hati dan merasa terzolimi. Bukan nangis karena menyadari ada dosanya. Sampai di sini dapat gambaran? Akhirnya ikut acara muhasabah bersama Ustadz Nas, ikut acara muhasabah bersama wanita ajaib ya. Akhirnya hanya terpuaskan egonya, bisa nangis bombay karena plong merasa sakit hatinya, dosisnya turun dikit, dihibur sama Ustadz Nas dan Budia gitu ya. Sayang banget gitu ya. Bersama Magnet Rezeki, bersama YKRI, harusnya kualitas tangisannya bukan kualitas tangisan merasa ada tempat untuk meluapkan sakit hati, tapi sebuah tangisan kesadaran. Sikap kita kok yang membuat perisai kita setebal ini dan Allah tidak bisa memasukkan rezeki dalam diri kita. Bukan Allah nggak kasih. Allah kasih hamparan rezeki ke muka bumi ini, kita tutup sendiri. Dengan sikap yang seperti apa? Nyepelehkan suami.
Ya, ya ngangkat galon. Ya bentar, lagi dengerin debat capres. Misalnya contoh kemarin-kemarin ya gitu. Lagi dengerin, ya galonnya diangkat. Nanti. Nah, ini tantangan nih, tantangan buat wanita perkasa. Halo? Dari tadi nanti-nanti, dah nggak usah, tak angkat sendiri. Ya. Nah, teman-teman semua, ini udah bagian dari perisai. Gitu. Kalau kita mau benar-benar ya menempatkan suami pada tempatnya saat nanti, oh iya, ya Allah, kok suamiku tidak langsung bergerak? Berarti ada dosaku. Aku tidak menyenangkan dilihat oleh suami mungkin. Ya, gitu. Aku tidak menyenangkan ngurus rumah mungkin, gitu ya. Jadi langsung cek diri, gitu, langsung cek diri, ya. Nah, seperti ibu yang tadi saya ceritakan, saya langsung cek, ya, saya langsung cek, Bu, gitu kan. Maafkan sebelum saya pembinaan atau saya berikan arahan untuk solusi persoalan Ibu, ya. Saya mau tanya, kapan terakhir Ibu membahas soal rumah tangga dengan suami? Itu langsung pertanyaan skakmat saya untuk menentukan kualitas hubungan dengan suaminya seperti apa. Ya, gitu. Kenapa Bu Dia begitu? Kok suami dulu yang ditanya? Karena tidaklah ada keberkahan dalam rumah tangga jika tidak ada kerukunan antara suami dan istri. Ya gitu. Jadi rukunnya suami istri, ya saling mengasihinya suami istri, itu kunci keberkahan yang tiada duanya. Ya gitu. Sehingga saya tanya, kapan ibu terakhir membahas persoalan rumah tangga ini bersama suami? Loh kan saya sudah bilang Bu Dia, suami saya bagaikan nggak punya waktu buat anak, buat saya. Gitu. Buat anak-anak aja terbatas, apalagi buat saya Bu Dia. Kalau ketemu saya tuh kayak males gitu Bu Dia, kayak nggak semangat. Bu Iva ketawa-ketawa deh dengerin ini. Ya, ibu-ibu ya. Oh, ini prosesnya pemulihannya panjang ini. Ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, itulah jawaban ibu tersebut itulah yang membuat taubaholik kita tidak membuahkan keajaiban. Hanya mungkin menambah pahala sholat taubat, tapi tidak mendatangkan keajaiban. Nah, khawatir saya, Anda tagih saya, kata Budia pokoknya satu dosa, satu sholat tobat, satu rezeki datang. Ya udah, aku sholat tobat aja supaya satu rezeki datang. Kok nggak datang? Ya, gitu. Nah, ternyata persoalannya, tips and triknya, satu dosanya tidak dikaji. Dosa apa yang mau ditobatkan? Ya, dosanya pelehin suami. Masa si Budia gitu aja dosa? Kan bener-bener kan suruh ngangkat galon aja nanti-nanti mulu. Tuh. Suruh beli susu, mana saya lagi cuci piring ngepel, disuruh beli susu malah ngegame terus. Ya, ini udah tanda-tanda. Bukan suaminya tidak mau bergerak. Ya, bukan suaminya tidak menyenangkan. Tapi mungkin ya perilaku suami adalah akibat dari senangnya istri berbuat dosa menyakiti suami terus-menerus. Ngomelin suami itu menyakiti. Ngatain suami menyakiti. Ngebentak suami menyakiti. Melototin suami menyakiti. Ya, gitu. Itu semua membuat akhirnya numpuk. Akhirnya Anda mau berbuat baik apapun, ya, pengenalannya udah tidak baik. Gitu. Kesannya udah tidak baik. Ya gitu. Dan si istri tidak menyadari ini, ya, yang ada merasa yang dilakukan itu untuk keluarga dan kebaikan. Maka penting sekali teman-teman dalam kita berbuat sesuatu itu niatnya harus baik, dilakukan dengan cara yang baik dan timing yang baik. Gitu. Ya, niatnya tepat, sikapnya tepat, timingnya tepat. Ya, niatnya bagus, caranya nggak bagus, nggak akan berdampak baik. Ya, niat bagus, kerja keras, banting tulang, ya, bantu keluarga, ekonomi keluarga ditopang.
gitu kan. Tapi caranya dengan menyepelekan suami, caranya dengan merendahkan suami, maka berkahnya tidak akan ada. Gitu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Timingnya juga pas. Ya, itu. Jadi gimana Bu Dia? Nah, perjuangan Anda dalam Taubaholik ini, perjuangan Anda adalah bagaimana? Oke? Yang namanya taubat itu, taubatan nasuha itu pasti ada perubahan, ditandai dengan sebuah perubahan. Nah, jadi kalau kita mau bertaubat, tips and triknya, perubahan apa yang akan Anda lakukan kepada suami Anda? Nah, itu yang pertama. Harus diawali dari suami ya, Bu Dia. Seandainya boleh diawali dari Pak RT, saya juga senang teman-teman ya. Atau diawali dari engkong nenek moyang gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Gitu. Rezeki rumah tangga kita bukan bergantung kepada kerja keras Anda, wahai para istri. Ya, bukan bergantung kepada siapapun yang ada di rumah Anda, sumbangan orang tua atau apa, enggak. Itu semua atas izin Allah. Ya, tetapi keberkahan rezeki keluarga bergantung kepada keharmonisan suami istri. Ya, gitu. Jadi para istri, gitu ya, para ibu rumah tangga, apapun persoalan Anda, tutup dulu semuanya. Kalau Anda mau ikutin tips and trik saya, tutup dulu semuanya, anggap nggak ada. Anda menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda ngaku dosa kepada Allah, ngatur jiwa. Hai jiwa yang sekian lama nyepelehkan suami, bersujudlah kepada Allah dan mohon ampun. Anda merasa menang dari suami Anda, gitu ya. Anda merasa puas setelah menyakiti suami Anda. Sadarkah saat kita menyakiti suami, yang punya suami pun tersakiti. Maka kita ngatur jiwa, hai jiwa, yang penuh ego, yang penuh dengan kehendak pribadi, sadarkah kau telah menyakiti Robmu karena kau menyakiti suamimu. Maka derai tangis air mata ngatur jiwa ini, jiwa diatur untuk mengerti bahwa yang kita lakukan selama ini kayaknya menang, kayaknya hebat perkasa, ternyata kita sedang menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas saja suaminya nggak dibukain rezekinya, karena kalau suaminya dibanjiri rezeki, istrinya belum tahu diri. Gitu. Maka ngatur jiwa, lalu ngaku dosa, taubatan nasuha. Ya Allah, sebelum saya mendirikan sholat taubat, saya mau ngaduk, ya Allah, saya mau ngaku dosa. Ya, saya mau ngaku dosa, ya Allah. Betul, ya Allah, saya sudah menyempelehkan suami saya selama ini. Sehingga potensinya turun. Ya, sehingga dia menjadi seperti manusia tak bernyawa. Seperti mayat hidup. Semakin diomelin, semakin nggak ngapa-ngapain. Ya gitu. Terluka parah oleh ucapan-ucapan istri. Ya. Jadi teman-teman semua, tips and trick ini sangat penting sekali. Dosa apa Budia yang pertama harus saya tobatkan? Dosa kepada suami. Gitu. Nah yang jamaah laki-laki gimana Budia? Dosa apa yang pertama kali ditobatkan? Dosa kepada istri. Gitu. Ya. Ntar tanya tuh sama Mas Khalid ya. Gitu. 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 Jadi Budia kok nggak bikin pria ajaib sih? Kok wanita ajaib, wanita terus yang diomong? Karena suami istri itu cermin. Saya aja ngalamin. Saya berubah, suami saya berubah. Ya, jamaah saya berubah, wanitanya. Cuci terus otaknya, hatinya diberesin terus, dibenerin terus. Dia berubah, suaminya berubah. Rezeki berlimpah. Gitu. Cukup jadikan diri kita seperti yang kita mau. Gitu. Maka seluruhnya akan sama dengan kita. Gitu. Nah, kita nuntut yang lain mau berubah. Nggak bisa, kita sendiri dulu. Ya gitu. Kalau kita penuh maaf, kita bisa menghargai, ya menjaga, jangan sampai melukai. Karena Anda berurusan dengan yang memiliki dia. Gitu. Yang memegang rezeki itu di tangan dia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda melukai suami, Anda melukai anak Anda melukai keluarga Anda, ya, yang punya mereka tidak akan memberikan rezeki. Gitu, ya. So, teman-teman semua, maka jurus kelima di makna rezeki menjadi tips and trick sebagai tombol, ya. Muliakan, bahagiakan orang lain. Merawat terumbu karang. Dan lagi-lagi, jadikan sedekah sebagai turbo percepatan taubaholik Anda. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Tidaklah taubaholik itu menjadi sempurna bila tidak ada perubahan sikap. Jadi mulai hari ini sikapnya harus berubah. Kalau suaminya bilang, nanti dulu, ngapain sih? Oh gitu. Semakin istri merendah, Anda jangan kaget, suami akan semakin meninggi. Tapi itu baik, berarti Anda mengembalikan posisinya di tempatnya sebagai imam. Gitu. Nanti dia semena-mena. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan tidur menjaga saya dan Anda. Tapi kok begitu Bu Dia? Ini rasanya, ini namanya cermin ajaib. Dulu Anda gituin suami. Sekarang suami dipakai Allah begitu untuk Anda semakin bertaubat. Nanti kapan berubahnya dia, suami saya Bu Dia? Allah Azza wa Jalla yang pegang waktunya. Ya, gitu. Saat saya menunduk di bawah kaki suami saya semakin nginjek-nginjek saya. Semakin ya Allah, Allah keren. Gitu kan. Tapi saya nggak mau remedi kan. Nggak mau gagal atau nggak mau tidak berhasil dalam proses ini. Ya, ada saya dilirik doang, nggak ada saya tidak dicari. Sampai di satu titik ada timing, ya. Suami saya begitu perhatian ke saya, ya, ngajak anak saya ke Indomaret beli bunga. Cie, ke Indomaret beli bunga waktu ulang tahun pernikahan, ya. Saya pasang sampai sekarang masih ada harganya 14.400. bunga bunga sisa-sisa Valentine kali ya. Di Indomaret ya gitu. Lalu teman-teman yang paling lucu, lagi WFH di rumah saya lewat, tiba-tiba nyeletuk, Mama Dayang. Duh. Padahal sebelumnya ngelirik saya yang empet kali ya. Karena ini mulut ini dari pagi sampai malam ngomel terus. Tidak indah ya. Udah di rumah pakai daster terus, nggak berdandan, nggak berhias, baju satu lemari bagus-bagus nggak dipakai untuk suami, ya. Tiap kali suami pakai apa? Daster batik mulu, udah 2 hari nggak dicuci, ya. Tidak menyenangkan, ya. Lalu lihat wajah, dandannya kalau arisan doang, kalau di rumah nggak pernah dandan. Padahal yang berikan make up siapa? Suami, ya. Ini udah dosa-dosa yang dilakukan istri, ya gitu, ya. Nah, kemudian banyak lagi tidak menyenangkan, ya. Jadi pada saat kita berubah, ciri taubat yang sempurna ada ditandai dengan perubahan. Saat kita berubah lalu tidak dihargai suami, sabar para istri. Gitu. Anda nggak mau kan taubat Anda menjadi sia-sia? Gitu. Taubaholik ini harus diawali dengan tindakan nyata. Harus dibarengi dengan tindakan nyata. Perubahan. Gitu kan. Sekarang mulai cantik di rumah. Mulai pakai baju di rumah yang bagus gitu kan. Cucian banyak Bu Dia, nggak apa-apa mah kalau itu mah dapat surga, kalau itu datangin uang banyak, rezeki banyak dari Allah, nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Nah, so teman-teman semua, kesimpulannya adalah kita berubah. Suami kita, orang tua, anak tidak sama sekali menentukan rezeki kita. Rezeki kebahagiaan hati, rezeki kedamaian hati, rezeki ketenangan hati, rezeki uang, harta, berlimpah semua tidak ditentukan oleh siapa suami Anda, siapa anak Anda, siapa orang tua Anda, dan seberapa banyak warisan Anda. Tidak akan berarti apa-apa. Semua rezeki dahsyat atas izin Allah. Dikasih sama Allah. Jadi kalau mau rezeki banyak, sudahlah masuk makna rezeki. Masih bawa-bawa, kok suami saya nggak kerja, kok suami saya gini, kok anak saya gini. Berarti teman-teman semua, Anda belum siap jadi ajaib. Ya, Anda belum siap taubatan nasuh. Berubah teman-teman. Jika saatnya perubahan Anda belum dihargai oleh suami, ingatlah seberapa lama Anda tidak menghargai suami Anda kemarin. Akan ada masanya. Allah cukupkan ikhtiarmu, Bu Holly. Allah cukupkan. Ikhtiarmu berubah, selalu cantik di rumah, selalu harum, wangi, rumah rapi, bersih semua, ya. Mungkin 1 tahun Bu, suami saya baru menghargai saya, nggak apa-apa.
Tapi setelah setahun itu perjuangan Anda, penghapusan dosa, ya, detok rezeki Anda, suami Anda bagaikan Romeo tiap hari. Cie. Iya dong. Rezeki Anda bergantung berbanding lurus dengan kemesraan suami istri. Ya, saat suami istri menjaga titik kemesraan ini, keharmonisan ini, maka sepanjang itu rezeki Anda akan berlimpah ruah. Amin. Ya, gitu. Baik, luar biasa ya. Sudah berakhir waktu kita. Mudah-mudahan tips and trick ini bisa menjadi jalan, ya, bisa menjadi apa itu namanya? Semangat ya buat semua sahabat YKRI untuk bertaubaholik yang benar, ya. Ya, tips and trick menjadi ajaib dengan taubaholik. Ya, gitu. Boleh WA saya. Bu Dia, sekarang tiap hari saya udah pakai baju pergi di rumah supaya suami saya lihat saya terus, supaya suami saya lihat saya cantik. Itu bagian dari pertobatan, teman-teman. Gitu. Karena mau bertobat dan Allah mau lihat Anda memang melakukan perubahan, ya, demi Allah, saya hari ini berhias di rumah untuk suami. Itu namanya Anda taubatnya sungguh-sungguh. Gitu. Taubat sujud terus, tapi kepada orang yang ditaubatkan Anda nggak berbuat sesuatu. Wah, ini Allah agak-agak tidak ringan ini akan memberi pengampunannya. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman semua, sampai di sini dapat gambaran ya. Melayani anak juga harus sepenuh hati. Iyakan saja, nggak boleh diomelin ya. Udah terlalu banyak dosa kita kepada anak. Ya gitu. Nah, mulai Anda boleh WA saya, boleh banget ya. Nanti minta WA ke Mas Khalid ya. Bu Dia, anak saya gini tapi saya diemin, saya iyakan saja, malah saya peluk. Bagus, good. Ya, tapi anak saya malah menjadi, nggak apa-apa. Berarti ini cermin ajaib. Ibu udah ngomelin dia berapa tahun, Bu? 10 tahun lebih Ibu ngomel terus, itu enggak? Sekarang anaknya belum mau langsung nurut, masih bantah, nggak apa-apa. Yang penting Allah tahu Ibu sudah melakukan perubahan dalam rangka supaya taubaholiknya ini sempurna. Nah, ya gitu. Nah, yang terakhir, jadikan sedekah sebagai percepatan datangnya ridhonya Allah. Cuma ridho kok yang kita tunggu dari Allah. Gitu. Ya, upaya-upaya tadi cuma untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ya, tidak ada cara lain membuat Allah tersenyum selain sedekah. Sedekahkan di nama-nama anak Anda yang tidak nurut. Sedekahkan di nama suami Anda. Sedekahkan terus. Ingatlah terus teman-teman, kita menjadi keluarga YKRI. Di balik YKRI ada anak-anak santri yang sedang menghafal Quran. Ada mereka yang sedang berjihad di jalan Allah. Ya, ada mereka anak-anak santri yang tiap malam tidak tidur di saat kita tidur pulas. Ya, di saat kita tidur ngorok, di saat kita tidur tidak memikirkan apapun. Ada mereka anak-anak santri yang sehari mereka butuh makan 3 kali dan itu beras dari Anda. Mudah-mudahan saat Anda tertidur pulas pun, setiap pahala yang mengalir dari hafalan Al-Quran, ngalir juga ke Anda. Gitu. Ya. Jadi teman-teman semua sahabat YKRI, semangat kita bersedekah. Semangat kita menyalurkan beras untuk santri. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi mempercepat datangnya ridho Allah. Mempercepat pertobatan kita diterima oleh Allah. Memudahkan kita untuk mulai ya menunduk kepada suami sehingga rezeki itu datang berlimpah ruah dalam hidup kita. Sekian dari saya, semoga keberkahan Allah senantiasa mengalir kepada kita dan seluruh keluarga kita ya. Persiapan Ramadan mulailah dengan tips and trick ajaib dengan taubaholik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa dahsyat ini Bu materinya ya. Saya yakin ini sangat-sangat relate dengan kehidupan kita, sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita. Saya sedikit merangkum bahwasanya tadi tips and trick Taubaholik menjadi ajaib dengan Taubaholik, kita menjaga positive feeling, sinkronisasi pikiran dan hati, kemudian muhasabah cermin ajaib, perbaiki muhasabah kita, muhasabah dosa-dosa kita, terutama dosa kepada pasangan kita. Karena suami istri itu cerminan, dia sampaikan. Kemudian muliakan, bahagiakan orang lain, jaga terumbu karang, dan yang terakhir jadikan sedekah sebagai turbo. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa materinya pagi ini Bu Dia. Kami ucapkan jazakillah khair. Semoga
Allah membalas dengan balasan yang terbaik atas Amin. berbagi ilmu dari Budiah pada pagi. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khair kepada Bapak Ibu sekalian jamaah yang telah istiqomah dengan acara kami, majelis kami, dan selalu istiqomah juga dengan donasi-donasinya kepada yayasan kami, kepada santri-santri kami melalui Yayasan Khairul Rezeki Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.